Ya, selamat datang selamat datang ulang-ulang. Selamat datang dari mana? Teman-teman. Kembali lagi di Trompe Channel Bacarita saja. Woi. Semangat tuh. Semangat. Oke. Nah. Honor jangan lupa. Apa? Honor. Oh iya. Honor. Ya teman-teman, jadi hari ini saya kedatangan tamu namanya Fitra Noho. Fitra Noho. Woi. Nah, jadi sebelum Fitra berkenalkan DP diri, jadi hari ini orang mau bercerita tentang perempuan. Perempuan, kesetaraan gender dan seksisme. Ganas. Berat berapa? Jadi ada sedikit. Jadi begini sih, sebelum seperti biasanya, padahal baru episode ketiga setelah ini. Semacam selama sekali. Jadi sama buka dengan inilah, kenapa orang akhirnya membahas tentang perempuan. Jadi ada orang, terutama saya secara pribadi percaya kalau misalnya manusia itu lahir dianugerahi dengan sebuah hak yang tidak bisa diganggu gugat. Itu melekat dan tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diambil atau dirampas oleh orang lain, termasuk diri sendiri bahkan. Betul. Nah, keren saya. Keren. Jadi hafal, iya saya buat. Jadi beberapa dari hak tersebut menurut saya adalah kayak menentukan DP nasib mau seperti apa, terus mengekspresikan DP diri. Nah, yang dalam konteks perempuan itu bermasalah gitu ya. Dalam konteks perempuan bermasalah. Kenapa bermasalah? Ada banyak yang orang bisa saksikan perempuan-perempuan yang dihadap begini. Ada ekspektasi yang saya rasa salah begitu ya. Kayak perempuan, orang laki-laki, orang tidak merasakan yang namanya laki-laki harus memilih jadi ayah yang baik dan bekerja. Perempuan mengalami itu ya. Perempuan tidak boleh terlalu pintar. Kalau terlalu pintar, DP jodoh susah. Iya, begitu. Iya, Gitu ya. biasa stereotip begitu kan. Perempuan harus perawan. Laki-laki tidak ada begitu. Laki-laki harus berjaka. Tidak ada. Nah, jadi mungkin jengkel harus marah-marah kalau bahas ini. Memang begini ya, kalau pandangannya saya, kalau berbicara perempuan itu sensitif sekali sensitif sekali karena banyak diskriminasi terhadap perempuan itu sering sekali terjadi. Perempuan itu sering dianggap sebagai benalu untuk seorang laki-laki. Sepakat tidak kalau itu? Benalu ya. Buat orang untung orang tidak seksis. Bangga pasti salah itu salah. Karena pertama begini. Banyak sih gerakan-gerakan perempuan ya, kalau macam saya itu membidangi gerakan perempuan. Kayak didiskriminasi perempuan tersebut harus dituntut untuk memilih jalan hidupnya masing-masing. Padahal perempuan ini bisa merdeka secara individu, gitu. Tidak harus dituntut, maksudnya oke lah. Kalau saya memang perempuan kan, tapi saya berhak untuk memilih jalan hidup saya sendiri, begitu. Betul. Karena kalau dari segi keilmuan yang saya basic yang sering saya geluti, saya pernah dapat juga sebuah tulisannya, kesetaraan gender itu, kalau berbicara kesetaraan gender sebenarnya tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Yang membedakannya itu hanya ketakwaannya kita terhadap Tuhannya kita, itu saja sih sebenarnya. Jadi tidak ada perbedaan kamu laki-laki, kamu perempuan. Saya bisa menjadi pemimpin dan begitupun kamu juga bisa menjadi. Iya. Ada sedikit. Gitu. Sampai image dibuat goblok begitu sih. Sombong dan goblok begitu, kombinasi yang buruk. Nah, kalau ini dikat. Pas curhat dikat. Cuman begini, itu menarik sih Fitra, saya setuju sekali. Misalnya saya juga sering cerita ini dan Abdi kan bahas tentang perempuan. Bukan curhat, baca dan Abdi bahas tentang perempuan. Nah, baru orang sepakat kalau misalnya laki-laki dan perempuan memang berbeda gitu. Harus terang akui orang berbeda. Tapi untuk peran sosial orang itu sama begitu, kayak perempuan bisa jadi pemimpin sama. Dan lain-lain. Begitu. Kayak maksudnya memang kalau orang ini dilahirkan sebagai seorang ibu, sebagai seorang yang akan menjadi mengurus rumah tangga, sudah menjadi konsekuensi hidup lah, bahwa perempuan itu ya memang takdirmu ini itu
kasur, sumur, dapur. Itu kan teori yang selalu melekat nih sama perempuan toh. Kasur, sumur, dapur. Padahal kan tidak seperti itu, Pak. Makanya kemarin kan lahirnya gerakan perempuan, emansipasi perempuan, itu melawan diskriminasi. Seperti itu. Fitra, BTW terakhir coba cerita panjang, tapi sebelum tanya, mungkin bisa kenalkan dulu ngapain diri. Aduh, patah. Sejauh. Iya, jadi Fitra ini apa Fitra? Nggak siapa, ngapain kesibukan apa? Alhamdulillah sama manusia. Jadi boleh. Atau begini? Iya, saya tahu. Tadi saya sempat sebut sampai nama Fitra Noho. Iya. Kesibukan sekarang alhamdulillah saya sudah selesai kuliah. Sudah dari tahun 2019 sudah selesai kuliah dan sekarang masih fokus berorganisasi di HMI. Himpunan Mahasiswa Islam. Luar biasa. Dengan posisi sekarang menjabat sebagai ketua umum. Wih, ternyata. Berpikir lagi, plastik tangannya berpikir. Tanya apa ya? Oke. Fitra, karena saya sebutkan misalnya latar belakang. Iya. Sebenarnya waktu ini sebelum torang take hari ini, saya tuh berpikir sih, saya perlu apresiasi tidak Fitra sebagai perempuan terus dia jadi ketua HMI. Karena saya rasa apa yang spesial begitu ya. Awalnya saya rasa begitu, harusnya orang melihat itu sesuatu yang normal kan. Kalau itu normal, tidak perlu diapresiasi. Normal kan. Cuman setelah saya pikir-pikir, patut saya apresiasi karena dengan segala macam yang tantangan yang dihadapi perempuan, dengan judgementnya orang, wih perempuan jangan terlalu agresif lah, jangan terlalu sangar gitu ya. Nanti ada yang suka gitu kan. Itu manusiawi kalau itu maksudnya itu remeh tapi terjadi begitu. Dan itu sadar atau tidak itu termasuk seksisme kan pada akhirnya. Dan saya alami itu. Saya termasuk salah satu perempuan yang mengalami itu. Karena mungkin kefokusannya saya terhadap organisasi terlalu over kali ya di organisasi. Sehingga kayak laki-laki yang mau mendekat itu jadi canggung mungkin ya. Jadi banyak yang tegur kan senior, kamu jangan terlalu keras sama laki. Gitu. Padahal sebenarnya tidak, karena mungkin dorong belum mengenal saya lebih dalam, belum ya takut memulai. Karena ini kan kalau takut memulai ini bahaya kan. Bisa bersubjektif kan. Kalau sudah bersubjektif ya hal-hal apapun itu bisa di. Siapa itu? Banyak. Iya. Maksudnya Ada satu jam bersama. bukan itu. Ada Fitra part 2 ini. Banyak teman laki-laki kan. Oke. Tapi waktu dari ngapain keluarga sendiri bagaimana? Ngapain keluarga sendiri pas tahu Fitra kan jadi oratornya juga toh yang pegang megafon dan lain-lain. Ya alhamdulillah karena mungkin restu kedua orang tua, keluarga itu respon dengan sampai proses. Jadi saya juga berproses itu enak gitu karena ada restu dari orang tua. Karena yang pertama juga saya jadi ketua umum, restu orang tua yang paling utama. Kalau memang papa dan sampai mama tidak mengizinkan, saya tidak bakalan maju untuk bertarung. Oke. Jadi memang restu, memang disupport mungkin, juga ya. Mungkin karena juga orang tua basicnya di organisasi, orang organisasi, jadi paham ya bagaimana ini waktu dia kuliah, waktu dia berorganisasi. Jadi alhamdulillah direstui. 100% direstui. Nah, Fitra, semua tanya ini sih tentang kalau di menurut Ngana di Banggai sendiri, terutama orang anak-anak muda ini, dari perspektif tentang perempuan itu kayak apa sih sebenarnya? Dorang melihat perempuan dalam konteks kesetaraan gender. Itu bagaimana menurut Ngana? Kalau di Kabupaten Banggai sebenarnya kalau berbicara kesetaraan gender itu dia tidak terlalu bagaimana ya? Tidak sedikit menarik sih karena stagnan pergerakan perempuan itu di Kabupaten Banggai stagnan. Dan masih bisa dicari, beda ya kalau di luar kota itu ada macam gerakan perempuan. Kalau dulu biasa disebut Gerwani kan, itu banyak. Kalau sekarang kan tinggal contoh aktivis perempuan tinggal dihitung jari. Bahkan gitu. Kalau mau turun demonstran itu bisa ya cuma membudaya ikut-ikutan saja. Yang penting saya turun aksi kamu. Intervensi senior kan. Turun aksi. Jadi sebenarnya kembali ke individunya orang masing-masing, kesadarannya. Nah, menurutnya sendiri kenapa akhirnya isu perempuan bukan sesuatu yang dilirik begitu, terutama buat di perempuan sendiri, karena bilang tadi DP aktivis misalnya yang turun pun sedikit yang betul-betul sadar ingin turun dan membela. Itu kenapa kira-kira Fitra? Mungkin itu yang pertama tadi tingkat kesadaran. Maksudnya
kan kalau sama diri pribadi saya tanamkan memang itu doktrin kemahasiswaan mungkin yang terlalu menjiwai itu. Jadi memang aduh harus ya memaknai sepenuhnya apa sih sebenarnya itu mahasiswa. Jadi mungkin itu yang ya makanya tugasnya sebenarnya senior mengarahkan adik-adiknya supaya paham apa sih sebenarnya ini mahasiswa. Lebih ke situ. Sebenarnya ada soft skill dari tiap-tiap perempuan itu ada. Maksudnya tidak menuntut dorang harus menjadi aktivis, dorang harus menjadi maksudnya tergantung soft skillnya dorang. Kalau memang dorang minatnya di menulis ya kembangkan di menulis. Ada aktivis penulis kan. Kalau potensinya saya itu di membaca ya membaca. Gitu. Kayak di seni begitu. Cuma kan tingkat kesadaran dari individunya yang tidak ada. Jadi banyak sih kalau di Look ini masih banyak mahasiswa yang dikatakan mahasiswa apatis, hedonis itu masih ada kalau di Look Bangga. Kita sambil bicara apa tadi sambil dulu. Lalu waktu masih mahasiswa. Mahasiswa apa? Hedon. Kenapa? Kalau ada di atas hedon. Astagfirullahaladzim, pada atas hedon saya. Tapi maksudnya kan seimbang hedonnya kan. Ada. Tidak. Kita jangan buat saya hedon betulan. Bercanda. Oh begitu ya. Jadi akhirnya pada akhirnya karena kesadarannya perempuan sendiri. Iya. Sebelum kesini saja ada riset sedikit lah tentang bahasan tentang perempuan ini. Stalking. Bukan bahas stalk Fitra. Ada riset, ada jadi satu penelitian. Jadi ada istilahnya itu Queen Bees Syndrome. Jadi sindrom ratu lebah. Ya. Ini nggak buat DP ini Mandai. Queen Bees Syndrome itu apa begitu? Iya, buat dan itu buat. Di veteran terjemahan. Pokoknya itu Queen Bees Syndrome. Jadi sindrom ratu lebah ini bilangnya begini sih. Katanya jadi riset dalam pekerjaan riset itu menunjukkan kalau misalnya perempuan yang sudah dalam posisi atas itu cenderung untuk mendiskreditkan perempuan lain begitu yang di bawahnya. Itu kayak mungkin yang paling sederhana begini, ada perempuan lain nyinyir akan akan perempuan lain. Itu. Kayak misalnya contoh mungkin dengan segala macam kayak prestasi dan segala macam terus Fitra ini sekali. Lebih banyak perempuan daripada iya, padahal lebih banyak perempuan yang lebih bukan support bekas jatuh iya, gitu. Betul itu kalau itu betul. Menyaksikan itu sih atau pernah merasakan itu? Menyaksikan dan sebenarnya kan disayangkan kan. Ya. Seharusnya sesama perempuan itu sama mendukung, saling mensupport. Maksudnya kelebihanku di sini ya supportlah saya di sini. Kelebihanmu di situ. Itu yang tadi saya katakan soft skillnya orang berbeda-beda. Tidak dituntut untuk menjadi satu soft skill saja. Begitu. Jadi kalau macam hal-hal seperti itu sering didapatkan sebenarnya mendiskreditkan perempuan hal-hal seperti itu karena tidak saling mendukung. Jadi kesannya kenapa seharus dia itu cuma cari-cari muka begitu toh cari-cari muka tapi padahal sebenarnya ya itulah DP kelebihan DP kelebihan jadi tidak bisa orang pungkiri. Iya itu makanya saya melihat itu ada perempuan yang harusnya dorang support satu sama lain kan, harus. Tapi malah menjatuhkan perempuan lain begitu orang sukses sedikit, dia itu kita nggak bilang cari muka lah, apalah. Bahkan ada yang mensupport tapi dalam arti katanya itu tidak mensupport, lebih ke memuji tapi bukan memuji begitu dan sarkas bang. Iya. Sarkas. Kayak iya ngapa gitu. Padahal ini dalam hati mendengkur gitu kan. Nah, itu yang tidak bagus sebenarnya. Itu cerita. Paham-paham begitu yang harus orang mulai. Nanti DP nama tuh di caption ya, Fitra. Iya yang bilang gitu ya. Kalau nggak tahu DP Instagram, kamu mau tag. Orang-orang yang baca cetakannya di belakang, kamu ini. Kamu mention. Sama ini Fitra, sama mau bahas tentang kita nggak punya pacar? Belum ya bagi. Belum. Kayak ada mau bridging sebenarnya bridging. Ini pertanyaan penting sih sebenarnya ada hubungan cuma sama bridging dan itu. Tanpa ingat ya. Iya. Jadi belum punya pacar ya. Iya, tapi tidak ada hubungan sih dengan saya pertanyaan. Jadi sebenarnya pertanyaan itu terkait ini sih. Tadi saya sebut di awal kan terkait perempuan berkarir dan ibu rumah dengan ibu peran menjadi seorang ibu yang baik. Menurutnya sebenarnya bagaimana sih? Apakah ini bukankah ini seharusnya bisa beriringan? Tapi orang-orang masih merasa kalau saya jadi wanita karir, saya akan mungkin jadi seorang ibu yang baik. Kalau saya jadi ibu rumah tangga yang baik,
teh mungkin bisa jadi teh mungkin berkarir. Sedangkan laki-laki Bisa teh ada obrolan itu ya. Teh ada obrolan itu maksudnya. Teh dikasih pilihan. Teh iya, biasa-biasa saja perempuan untuk bilang sama bekerja saya harus berpikir saya ada tadi begitu. Menurut Ngabe gimana sebenarnya? Kalau itu sih sebenarnya kan itu apa ya, patriarki sekali ya kalau berpikir seperti itu. Patriarki sekali. Karena justru kalau saya berpikir ya perempuan yang cerdas itu yang bisa menyeimbangkan kehidupannya di rumah tangga dengan di dunianya, di karirnya yang mampu menyeimbangkan. Maksudnya Ngana ini memang perempuan dan tugas dan fungsinya Ngana itu ya melayani seorang suami, seorang anak. Itu sudah memang jadi tugas dan fungsinya Ngana dan tidak bisa lagi dipungkiri. Sekalipun Ngana sudah menjadi wanita karir dan sudah memiliki maksudnya penghasilan yang cukup. Memang benar bisa Ngana menyewa asisten rumah tangga, akan tetapi itu akan kalau sudah berbicara rumah tangga sudah berbicara rumah tangga itu ya sudah tugasnya tuh orang sebenarnya. Lebih ke individu. Tapi itu bukan sesuatu yang harus dikorbankan ya. Maksudnya memilih antara satu, kalau saya mau pilih satu tapi bisa yang lain begitu. Oh, kalau saya tidak. Menurut nggak tidak ya? Harus pintarnya dari dirinya orang sendiri bagaimana orang mau manage itu. Kalau Ngana bagian mending jadi ayah yang baik atau sukses di karir? Pilih, kalau disuruh pilih begitu mau pilih mana? Susah nggak tahu itu ya. Kan ada itu kalau patriarki biasa kalau perempuan yang kerja laki-laki nggak usah. Dan perempuan ini sudah merasa lebih tinggi dari derajatnya dibandingkan laki-laki, itu salah sebenarnya, tidak boleh kan, sama kan derajatnya perempuan. Bahkan memang benar kalau dalam agama Islam Muslim derajat perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki 3 kali lipat. Tapi kalau saya sih karena orang ya berkehidupan sesuai dengan orang fitrahnya masing-masing. Sadis fitrah. Bagus itu. Bagus diingat ini. Sabantar bilang fitrah. Jadi ya lebih menghargai, karena kalau laki-laki itu pasti tetap menjadi orang imam. Ya, harus radikal ya kalau jadi seorang feminis. Iya. Soalnya saya pernah bahas yang radikal, saya pernah mengalami, ada sampai teman sih, bukan saya mengalami. Jadi kalau orang di kampus itu kan ada bis kampus. Iya. Jadi satu saat sampai teman kan rame, jadi dia itu cewek berdiri, saya teman duduk. Baru sampai teman yang cowok ini, Mbak duduk begitu. Berarti tuh nggak tahu itu perempuan marah-marah gitu, marah-marah karena dia merasa karena saya lemah. Dia ingat jadi berlebihan kan pada akhirnya sebenarnya parah. Makanya kalau fokusnya di situ, kayak dia fokus di paham-paham yang begitu, kalau tidak diimplementasikan secara umum bisa bahaya. Karena orang saya disuruh bikin kopi, apa nggak ini suruh saya bikin kopi? Jadi kelewatan. Tapi kelewatan kan. Jadi dia implementasikan itu ilmu salah. Justru salah, yang seharusnya orang kesetaraan gender itu tidak ada pembeda, justru ada pembeda gara-gara itu. Ya. Gitu. Bagus. Yang paling paling ekstrim itu, bukan ekstrim juga sih. Saya merasa kayak ada perempuan yang akhirnya misalnya dia memilih untuk jadi ibu rumah tangga ya. Dia memilih secara sadar untuk jadi ibu rumah tangga. Tetap digibahkan begitu ya. Nggak, kenapa nggak cuma jadi ibu rumah tangga? Nggak, kan harusnya bekerja begitu. Masa tertindas, padahal tidak begitu ya. Misalnya dia memilih secara sadar. Sebenarnya itu DP kemerdekaan individu dan keharusan universal toh. Ya terserah dia, itu haknya dia. Memilih seorang ibu rumah tangga, dia memilih menjadi wanita karir, itu haknya dia sih. Hak dari individunya masing-masing. Karena kan dia dalam proses mencari jati dirinya. Kenapa orang harus intervensi itu? Gitu. Jadi buat anda perempuan-perempuan yang alay sekali. jangan seksis parah. Spesifik ke perempuan yang begitu maksudnya. Siapa? Tidak tahu. Kalau perempuan jadi laki-laki merdeka juga ya, kalau memang orang mau ya. Iya. Betul. Kalau saya cuman tidak ada cuman sih, begitu aja dulu. Kebebasan. Oke. Fitra sama ini, semua tanya tentang menurutnya kalau cowok-cowok laki-laki di Lubuk, terutama misalnya di inilah lingkungan lah. Memandang perempuan kayak apa sih? Bodoh lah. Kalau di lingkungannya saya, alhamdulillah tidak ada pandangan seperti itu. Karena memang itu tidak membeda-bedakan antara, maksudnya ya, kenapa kamu harus atur hidupnya saya toh begitu.
sedangkan saya ini begini dengan dirinya saya sendiri, dengan caraku sendiri. Jadi Iya. jadi alhamdulillah belum mengalami yang seperti itu. Kayak saya dianggap bodoh. Justru saya kalau saya dianggap bodoh ya biar saja, itu jadi motivasinya saya untuk menjadi seorang yang cerdas. Toh begitu saja sih kalau saya. Kalau macam saya bingung ini bodoh betul, justru saya ada kan kalau perempuan, nah namanya perempuan ini ya identik dengan DP baper-baper tuh. Gitu. Nah, jadi kalau disinggung sedikit sama loyo. Padahal kan sebenarnya jangan begitu tuh. Sebenarnya biar enggak perempuan jangan terlalu loyo gitu. Loyo. Kuat. Gampang baper ya. Jangan bahaya itu. Oh iya. Tapi ada ini tidak, menurutnya laki-laki harusnya melihat perempuan seperti apa sih? Ya harus Cara menempatkan perempuan seperti apa? Kalau saya sih sebenarnya kalau untuk laki-laki sebenarnya lebih memuliakan seorang perempuan. Oke. Itu hal paling mendasar memang kalau dalam hidup, memuliakan seorang perempuan, apalagi seorang ibu. Ya, Kan? ya, Ibu kan ya. perempuan juga kan. Jadi Iya, betul. memang Bapak dan mulianya. Maksudnya biar Bapak. bapak itu ya orang kedua setelah ibu kan. Memang harus lebih memuliakan perempuan, menghargai setiap keputusan yang diambil. Dia tidak bisa mendiskreditkan, Iya, melihat tidak perempuan boleh. sebagai gender yang di bawah dan tidak mampu kan. Harus Kalau- bucin ya supaya memuliakan juga. Nah, itu termasuk Termasuk hal yang kalau- positif itu. Saya dukung kalau Bucin. Itu ini ya. Bagaimana? Kenapa justifikasi itu Abdi? Subjektif sekali. Oh sama ini paling ini sebelum terang mau mengakhiri terang sesi ini, perempuan harusnya melihat rompi diri kayak apa sih sebenarnya? Karena kan tadi terang sempat bahas tuh ada perempuan yang akhirnya menilai perempuan lain dengan negatif begitu. Yang tidak percaya diri juga, melihat dirinya tidak percaya diri dan lain. Kalau saya sih kunci untuk lebih ke mempercayai diri sendiri. Percaya diri sih itu kunci utama sih kalau macam saya, karena mungkin basicku digerakkan. Ya. Digerakkan, jadi kan ada biasa perempuan itu malu kan tampil di depan umum. Dan itu saya latih sendiri, maksudnya saya harus, itu modal awal itu, pondasi awal itu percaya diri. Ya. Maksudnya kalau terang tidak percaya diri bisa gitu dan. Jadi memang modal awal itu harus percaya diri, percaya bahwa ngana bisa dengan gayanya ngana sendiri. Waduh, super sekali ini. Begitu. Bagus. Googling tadi ini Fitra tidak ya? Tidak. Ini so 20 menit ya. Boleh. Oh iya. Oke. Oh iya Fitra, ini terakhir. 22. Sampai inilah pesan lah buat teman-teman ini terkait perempuan. Andalan akhir pesan nih. Iya, pesan. Kita tahu Mbak simpulkan apa sebenarnya? Jadi kalau saya sih, menurut saya untuk seluruh perempuan terkhususkan di Kabupaten Banggai, Ya. lebih menanamkan nilai-nilai keilmuannya itu sesuai dengan basicnya masing-masing, dan jangan pernah merasa minder bahwa saya ini tidak bisa. Ya. Lebih percaya terhadap diri sendiri, itu tadi yang saya katakan, kalian mampu dengan gaya kalian, seperti itu sih sebenarnya. Nambah super. Siap. Super. Ya, jadi intinya terkait perempuan ini kayak tadi harus lebih percaya sama diri Iya. sendiri, saling support malah ya, Saling, perempuannya harus saling harus support, saling jangan support. saling menjatuhkan. Karena saya rasa sapun dan torang yang dibaca cerita saja, saya kalau misalnya dengan perempuan yang berdaya, trompet kehidupan akan lebih baik lagi begitu. Harus seimbang lah. Ya. Kan? Oke, teman-teman, sekian tadi obrolan dengan Fitrano. Semoga ada manfaatnya. Pasti ada manfaat ini. Banyak. Jadi apa ya? Bagaimana cara tutup biasa? Sampai jumpa. Oh iya, sampai jumpa di episode berikutnya di Baca Rita. Saja.